Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wenda Ramadan, jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dan menyampaikan tugas mata kuliah Fikih, Wakaf, dan Hukum Wakaf yang berkenaan pada materi apa itu fungsi wakaf, rukun wakaf, dan syarat wakaf. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya. Pada poin yang pertama yaitu fungsi wakaf. Apa sih fungsi wakaf itu? Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf, yaitu melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Dalam konsep Islam dikenal juga dengan istilah jariyah, yang artinya selama benda wakaf itu dimanfaatkan untuk kepentingan kebaikan, maka selama itu pula si wakif atau yang mewakafkan mendapatkan pahala secara terus-menerus, walaupun si wakif itu sendiri telah meninggal dunia. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dalam pasal 5 dijelaskan bahwa fungsi wakaf itu adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Pada pasal ini juga, fungsi wakaf itu dibagi menjadi 4 fungsi. Fungsi yang pertama yaitu fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi itu sendiri yaitu salah satu aspek yang terpenting dari wakaf adalah keadaan sebagai suatu sistem transfer kekayaan yang efektif. Untuk fungsi yang kedua yaitu fungsi sosial. Apabila wakaf diurus dan dilaksanakan dengan baik, berbagai kekurangan akan fasilitas dalam masyarakat akan lebih mudah teratasi. Untuk fungsi yang ketiga yaitu fungsi ibadah. Wakaf merupakan satu bagian ibadah dalam pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa taala serta dalam memperkokoh hubungan dengannya. Untuk fungsi yang terakhir yaitu fungsi akhlak. Fungsi akhlak itu sendiri yaitu wakaf akan menumbuhkan akhlak yang baik, di mana setiap orang rela mengorbankan apa yang paling dicintainya untuk suatu tujuan yang lebih tinggi daripada kepentingan pribadinya. Baiklah, kita beralih ke pembahasan selanjutnya. Pada poin yang kedua pada materi ini yaitu rukun wakaf. Apa-apa saja sih rukun wakaf itu? Untuk rukun yang pertama adalah harus adanya wakif, orang yang berwakaf atau orang yang mewakafkan hartanya. Untuk rukun yang kedua yaitu mauquf, benda yang diwakafkan atau tersedia barang atau harta benda yang akan diwakafkan si wakif. Yang ketiga untuk rukun wakaf adalah mauquf alaih, tujuan wakaf atau pihak yang diberi wakaf dan diperuntukkan wakaf atas harta yang tersedia. Untuk rukun yang keempat adalah sighah, ikrar atau pernyataan wakaf dari si wakif itu sendiri untuk berkehendak mewakafkan sebagian harta bendanya demi kepentingan orang banyak. Dan rukun wakaf yang terakhir adalah nazir wakaf. Nazir wakaf ini adalah pengelola wakaf, sekaligus orang yang bertanggung jawab mengelola harta wakaf tersebut. Baiklah, berikutnya kita ke pembahasan yang ketiga atau ke pembahasan yang terakhir yaitu syarat-syarat wakaf.
Adapun syarat-syarat wakaf itu terdiri dari 5 macam syarat. Yang pertama yaitu adanya wakif. Syarat bagi wakif itu tersendiri adalah yang pertama, sehat akalnya. Contoh sehat akalnya yaitu ya tidak gila. Dan untuk syarat yang kedua bagi wakif adalah dalam keadaan sadar. Dalam keadaan sadar ini ya contohnya seperti ya tidak dalam keadaan mabuk atau mabuk-mabukan, seperti itu. Untuk syarat yang ketiga bagi wakif itu adalah tidak dalam keadaan terpaksa ataupun dipaksa. Syarat yang keempat ini bagi wakif telah baligh. Dan untuk yang terakhir adalah pemilik harta yang akan diwakafkan, atau si wakif ini adalah memiliki hartanya sendiri dan merdeka untuk mewakafkan harta itu kepada siapapun yang akan ia kehendaki. Dan wakif ini meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum. Nah, itulah syarat-syarat wakaf yang pertama. Untuk selanjutnya kita beralih ke syarat-syarat wakaf yang kedua, yaitu adalah mauquf atau benda yang diwakafkan. Benda wakaf adalah segala benda, baik benda bergerak atau tidak, bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam. Syarat benda wakaf ini harus merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan sengketa. Adapun syarat dari mauquf ini sendiri adalah yang pertama, benda wakaf dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang. Untuk yang kedua, benda wakaf dapat berupa milik kelompok atau badan hukum. Dan untuk yang ketiga, hak milik wakif yang jelas batas-batas kepemilikannya. Artinya, apabila harta itu tidak diketahui jumlahnya, maka pengalihan milik pada ketika itu tidak sah. Yang untuk selanjutnya, benda wakaf dapat dialihkan jika untuk kemaslahatan yang lebih besar. Dan yang terakhir, syarat mauquf adalah benda wakaf tidak dapat diperjualbelikan, dihibahkan atau diwariskan. Untuk selanjutnya, syarat-syarat wakaf yang ketiga adalah mauquf alaih atau tujuan wakaf dan penerima wakaf itu sendiri. Untuk tujuan yang pertama adalah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana yang artinya tujuan wakaf ini adalah semata-mata hanya ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk yang kedua, untuk kepentingan umum masyarakat seperti membantu fakir miskin, orang-orang terlantar, untuk asrama anak yatim, untuk bangunan sekolah, dan lain sebagainya. Dari segi klasifikasinya, orang yang menerima wakaf ini ada dua macam. Yang pertama, tertentu atau muayyan, dan yang kedua adalah tidak tertentu, ghairu muayyan. Yang dimaksud dengan tertentu ialah orang yang menerima wakaf itu apakah seorang, dua orang, atau satu kumpulan yang semuanya tertentu dan tidak boleh diubah. Sedangkan yang tidak tertentu maksudnya tempat berwakaf itu tidak ditentukan secara terperinci. Nah, seperti tadi yang umpamanya seseorang fakir miskin, tempat ibadah, dan lain sebagainya. Persyaratan bagi orang yang menerima wakaf tertentu ini atau al-mauquf al-muayyan, bahwa ia mestilah orang yang boleh untuk memiliki harta. Maka orang muslim, merdeka, dan kafir, zimmi yang memenuhi syarat ini boleh memiliki harta wakaf. Adapun seperti hamba sahaya dan orang gila tidak sah untuk menerima wakaf. Syarat-syarat yang berkaitan dengan ghairu muayyan, yang pertama ialah bahwa yang akan menerima wakaf itu mestilah dapat menjadikan wakaf itu untuk kebaikan yang dengannya dapat mendekatkan diri kepada Allah, dan wakaf ini hanya ditujukan untuk kepentingan Islam saja. Untuk selanjutnya,
Syarat-syarat wakaf yang keempat adalah syighot atau ikrar atau pernyataan wakaf. Syighot atau pernyataan wakaf harus dinyatakan dengan jelas dan tegas, baik secara lisan maupun tulisan. Contohnya, saya mewakafkan sebidang tanah saya untuk membangun masjid dengan luas 2x5, atau saya mewakafkan tanah saya untuk pemakaman umum muslim. Ikrar wakaf adalah tindakan hukum yang bersifat deklaratif atau sepihak. Tidak diperlukan adanya qabul atau penerimaan dari orang yang menikmati manfaat wakaf tersebut. Nah, jadi untuk syarat wakaf yang keempat ini, syighot atau ikrar pernyataan wakaf harus dinyatakan dengan jelas dan tegas, baik secara lisan maupun tulisan, agar mengantisipasi di kemudian hari apabila ada suatu keluarga atau oknum yang ingin mengambil alih wakaf tersebut. Jadi sudah jelas dan tegas, sudah diwakafkan, tidak dapat diambil alih ataupun diakui oleh oknum tertentu. Dan untuk syarat-syarat wakaf yang terakhir ini adalah nazir wakaf atau pengelola wakaf. Adapun syarat menjadi seorang nazir wakaf ini adalah yang pertama, warga negara Indonesia pastinya. Yang kedua, beragama Islam pastinya juga. Yang ketiga, sudah dewasa. Yang keempat, sehat jasmani dan rohani. Yang kelima, tidak berada di bawah pengampuan. Yang keenam, bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkan. Yang ketujuh, nazir harus didaftarkan pada KUA kecamatan setempat nazir berada. Dan selanjutnya yang kedelapan, nazir sebelum melaksanakan tugas harus mengucapkan sumpah di hadapan kepala KUA kecamatan disaksikan oleh 2 orang saksi. Dan yang terakhir, syarat bagi nazir ini adalah jumlah nazir untuk 1 unit perwakafan minimal 3 orang dan maksimalnya 10 orang yang diangkat oleh kepala KUA kecamatan setempat atas saran majelis ulama kecamatan dan camat setempat. Nah, itulah syarat-syarat wakaf yang dapat saya sampaikan, yang berawal dari fungsi wakaf, rukun-rukun wakaf, dan syarat-syarat wakaf. Apabila ada salah kata, salah ucap, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga apa yang kita dengar dan apa yang kita baca menjadi sumber ilmu pengetahuan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.